warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak di mata pelajaran PJOK. Baik, pada minggu kali ini Bapak akan menjelaskan tentang aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Mata pelajaran PJOK kelas 8 bersama Ustaz Rizky Pranyata. Sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu buku tulisnya untuk merangkum materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu sejarah permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi juga disebut di India dan Republik Rakyat Cina. Tapi ya, sepengetahuan Bapak bahwa permainan bulu tangkis itu banyak disebut itu pertama kali ditemukan itu di India oleh prajurit tentara Inggris. Nah, nenek moyang terdirinya diperkirakan adalah sebuah permainan Tionghoa Jianji yang melibatkan penggunaan kok, tapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa permainan bulu tangkis itu awalnya dari Tionghoa. Pernah kalian lihat semacam permainan Jianji yang dimainkan dengan menggunakan kaki, tapi bentuk bolanya itu seperti kop. Pada yang lihat berarti kalian tahu ya permainannya seperti apa. Itu ada yang bilang bahwa bulu tangkis itu alih-alihnya diperkirakan itu berasal dari Tionghoa. Saya disebut dengan Jianji yang bukan menggunakan raket ya, tapi menggunakan kaki. Selanjutnya di Inggris sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut dengan battle doors dan shuttlecock sangat populer. Jadi awal waktu itu pada zaman pertengahan permainan anak-anak di Inggris itu ada yang dinamakan dengan permainan battle doors dan shuttlecock, sangat populer. Sehingga situ muncul mungkin permainan bulu tangkis. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung, tongkat atau battle doors dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegah menyentuh tanah. Sebab itu, kenapa tadi Bapak jelaskan bahwa permainan bulu tangkis itu pertama berkembang itu di India dan dibawa oleh prajurit tentara Inggris. Di sini juga disebutkan bahwa pada waktu itu di Inggris pada zaman pertanahannya bahwa anak-anak itu sering memainkan permainan battle doors atau shuttlecock. Itu alatnya itu menggunakan kayu agar si kok itu tidak menyentuh tanah. Itu masing-masing menggunakan dayung ya atau tongkat ya, disebut dengan battle doors. Nah, ini cukup populer menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun ini. Jadi pada waktu itu permainan bulu tangkis atau battle doors pada zaman itu sangat banyak dilakukan di jalan-jalan London pada tahun 1854. Sehingga sampai dipublikasikan di majalah Punch berupa kartun ya permainan bulu tangkis ini. Sehingga penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Cina dan Siam, sekarang Thailand, selagi mereka mengkolonisasi Asia. Jadi permainan tadi yang biasanya mereka lakukan di London itu dibawa oleh tentara Inggris pada saat mereka
menjajah negara Asia yaitu Jepang, Cina, dan Thailand. Dibawalah permainan tersebut ke negara-negara jajahan mereka. Sehingga olahraga kompetitif bulu tangkis itu ditemukan oleh petugas tentara Britania di Yun, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara kompetitif. Sebab itu dari awal Bapak sudah jelaskan bahwa bulu tangkis itu berasal dari India yang dibawa oleh tentara Inggris. Di sini juga dijelaskan bahwa olahraga kompetitif bulu tangkis itu waktu itu ditemukan oleh petugas tentara di Britania di India pada abad ke-19 dengan menambahkan jaring dan memainkannya secara kompetitif. Jadi pada saat waktu itu tentara Inggris menggunakan net dan jaring untuk melakukan permainan bulu tangkis ini. Oleh sebab itu di kota pun dikenal sebelumnya sebagai Pona. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada waktu masa itu. Jadi waktu itu bukan bulu tangkis ataupun badminton, tapi disebutnya dengan Pona karena ditemukan di kota Pune ya, di Basia Pun pada tahun 1850-an oleh para tentara Inggris ya, di bawahnya. Tapi para tentara Inggris permainan itu dibawa ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan nama yang sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spark, seorang penyalur permainan Inggris berjudul Badminton Battledore A New Game atau Battledore bulu tangkis sebuah permainan baru. Jadi olahraga bulu tangkis ini memiliki nama pada awal pada tahun 1860 di sebuah pamflet oleh Isaac Spark, penyalur mainan Inggris dengan judul Badminton Battledore A New Game. Jadi Battledore bulu tangkis sebuah permainan baru. Permainan tersebut dimainkan di gedung badminton House Esban of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Jadi permainan itu dimainkan di gedung badminton atau badminton house ya. Selanjutnya rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh Badminton Bed yaitu pada tahun 1877. Jadi rancangan peraturan itu pertama kali dibuat itu oleh Badminton Bed pada tahun 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan nasional pertamanya beruji pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Jadi kejuaraan All England itu pertama kali diadakan pada tahun 1899. Induk organisasi nasional badminton itu dinamakan dengan International Badminton Federation atau IBF. Berdirinya pada tahun 1934 dan mencatat Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota pelopornya. Jadi IBF itu dibentuk oleh beberapa negara yang telah disebutkan tadi ya, pada tahun 1934. India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936. Jadi negara India itu bergabung jadi anggota IBF pada tahun 1936. Pada tahun 2006 September, IBF Extraordinary General Meeting di Madrid
mengubah atau mensusulkan nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation. Diterima dengan suara bulat oleh seluruh delegasi yang hadir. 206 delegasi. Jadi pada acara IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, bulan September 2006, ada yang mengusulkan nama IBF itu diganti jadi WWF, yang tadinya International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation, sehingga diterima oleh delegasi yang datang, yaitu sebanyak 206 delegasi. Olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992 yang pertama kali. Jadi badminton itu masuk di pertandingan Olimpiade itu pada Olimpiade musim panas di Barcelona pada tahun 1992. Nah, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas pada Olimpiade tersebut ya. Di Indonesia luar biasa pada tahun 1992 Indonesia sudah meraih 2 medali emas bersama Korea Selatan ya, itu medali emas. Selanjutnya kita masuk ke gerak spesifik permainan bulu tangkis. Tahap pelajaran. Gerak spesifik sepanjang forehand. Pelajarannya yaitu posisi awal, raket dipegang dengan posisi forehand, berdiri, sikap melangkah, dan bola dipegang sebatas pinggang. Berat badan pada kaki belakang dan tangan memegang raket di belakang. Pindahkan berat badan ke depan bersama raket diayunkan ke depan ke arah jatuhnya bola. Kontak raket dengan bola pada ketinggian lutut. Akhir gerakan, raket mengarah ke atas lurus dengan arah gerakan bola atau sokok ya, bola. Pinggul dan bahu diputar ke depan, pandangan mengikuti arah kok melambung tinggi dan jauh. Jadi bisa kalian lihat untuk contoh gerakannya pada gambar di bawah, yaitu posisi awal, posisi gerakan, sehingga posisi gerakan akhirnya. Selanjutnya gerak spesifik servis pendek atau forehand. Tahap pembelajaran posisi awal, raket dipegang dengan posisi kaki siap melangkah. Prinsip dasar pegangan forehand, bola dipegang di depan setinggi pinggang, berat badan bergerak pada kaki belakang, posisi tangan yang memegang raket di belakang. Gerakan pindahkan berat badan ke kaki depan bersama dengan tangan yang memegang raket diayun ke depan ke arah jatuhnya bola. Kontak raket dengan bola pada ketinggian paha dengan gerak raket mendorong bola. Arah bola bergerak di atas net. Akhir gerakan, raket mengarah ke atas lurus dengan gerakan bola. Pinggang dan bahu diputar ke depan dan berat badan pada kaki depan. Pandangan mengikuti arah gerak bola jatuh dekat garis net. Jadi untuk gerakan servis pendek atau forehand itu posisi tubuhnya bisa kalian lihat di gambar di bawah. Nah, itu posisi jatuhnya bola satu kok itu dekat dengan garis servis ya, tidak jauh. Kalau jauh itu namanya servis panjang. Gerak spesifik pengembalian pukulan servis. Gerak spesifik pengambilan servis panjang pada permainan tunggal. Nah, kalau pelajarannya itu posisi awal berdiri, sikap melangkah sekitar 5 sampai 6 cm di belakang garis servis. Servis pendek dan sekitar 3 cm dari samping garis penghalang lapangan.
berat badan pada kaki depan, raket dipegang di atas samping kepala, posisi siap menerima servis. Pandangan tertuju pada bola yang akan diberi servis. Gerakan apabila lawan atau yang melakukan servis tinggi ke belakang lapangan, bergeraklah mundur ke arah garis belakang, pindahkan berat ke depan dan pukul bola dengan prinsip dasar pukulan forehand. Gerakan pindahkan berat badan ke depan, pandangan mengikuti arah gerak bola. Jadi untuk contoh gerakannya bisa kalian lihat di gambar. Nah, adapun apabila tadi dijelaskan bahwa apabila bola atau topnya itu mengarah ke belakang, maka kalian hendaklah mundur terlebih dahulu untuk mengambil servis panjang pada permainan tunggal. Selanjutnya itu gerak spesifik pengambilan servis pendek pada permainan ganda. Tahap pembelajarannya posisi awal berdiri, sikap melangkah kurang lebih dari 1 sampai 3 cm di belakang garis servis. Pendek. Berat badan bertuju pada kaki depan, raket dipegang di atas samping kepala, posisi siap menerima servis. Pandangan tertuju pada bola yang akan diservis. Gerakan jika lawan melakukan servis rendah, bergerak ke depan garis servis pendek dengan kepala raket menghadap ke atas. Bola dapat diarahkan dengan cara didorong ke tengah lapangan, dipukul drag lurus atau ketok untuk lapangan, pukul drop menjauhi pemain yang melakukan servis, dorong ke arah pemain pada bagian forehand atau didorong ke arah pemain yang melakukan servis. Akhir gerakan, pindahkan berat badan ke depan, pandangan mengikuti arah gerak bola. Nah, untuk gerak spesifik pengambilan servis pendek, posisi badannya seperti yang ada di gambar ya. Gerakannya seperti itu. Posisi raket juga harus berada di atas kepala. Selanjutnya selesai. Mungkin untuk materi permainan bulu tangkis hanya sampai di situ. Silakan kalian catat dan jangan lupa absen yang ada di YouTube ataupun di Google Form yang bisa disediakan. Nanti untuk materi selanjutnya akan Bapak berikan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.